Bayangkan sebuah kerajaan kecil di ujung Asia yang harus menghadapi gelombang invasi dari kekaisaran terkuat di dunia pada abad ke-13. Itulah yang dialami kerajaan Goryeo di Korea ketika kekaisaran Mongol yang ganas melancarkan serangan besar-besaran. Konflik panjang ini menguji ketahanan, strategi, dan semangat rakyat Korea. Kekaisaran Mongol di bawah kepemimpinan Kublai Khan dikenal sebagai pasukan yang hampir tak terkalahkan dan berhasil menguasai sebagian besar Asia. Namun menghadapi Goryeo bukanlah tugas yang mudah bagi mereka. Korea harus menemukan cara untuk bertahan sekaligus menjaga identitas dan kedaulatan mereka. Perang ini berlangsung selama beberapa dekade dengan serangkaian serangan dan perlawanan yang melelahkan. Goryeo menggunakan taktik gerilya, diplomasi, dan ketahanan budaya untuk menghadapi kekuatan Mongol yang superior. Di video ini, kita akan mengupas bagaimana Goryeo bertahan dari invasi Mongol yang dahsyat, perjuangan rakyatnya, dan bagaimana peristiwa ini membentuk sejarah Korea dan Asia Timur. Simak sampai selesai. Pada awal abad ke-13, Kekaisaran Mongol tengah berkembang pesat dan berambisi menguasai seluruh Asia Timur. Setelah menaklukkan Cina Utara dan beberapa kerajaan lainnya, Mongol mengarahkan pandangannya ke semenanjung Korea yang strategis. Kerajaan Goryeo yang berkuasa saat itu menjadi target berikutnya. Meskipun Goryeo merupakan kerajaan kecil dibandingkan Mongol, wilayahnya penting sebagai penghubung antara Cina dan Jepang, serta memiliki kekayaan dan sumber daya yang menarik bagi Mongol. Awalnya, Goryeo mencoba menghindari konfrontasi langsung dengan menawarkan penghormatan dan upeti kepada Mongol. Namun, ketegangan meningkat ketika Goryeo menolak sepenuhnya menjadi negara vasal Mongol. Mongol pun melancarkan invasi besar-besaran sejak tahun 1231, memulai serangkaian peperangan yang brutal dan melelahkan. Invasi ini menandai dimulainya periode perang panjang antara kedua kekuatan. Kerajaan Goryeo harus menghadapi tantangan besar, termasuk serangan langsung, pengepungan kota, serta tekanan sosial dan ekonomi akibat perang. Meski demikian, rakyat dan pemerintah Goryeo tetap bertekad mempertahankan kemerdekaan mereka. Perang ini menjadi salah satu contoh penting bagaimana kekuatan kecil bisa bertahan dan menahan kekuatan super besar dengan strategi dan ketahanan yang kuat. Invasi Mongol ke Goryeo terbagi dalam beberapa tahap dengan serangan berulang yang dilakukan selama hampir 3 dekade. Mongol mengerahkan pasukan besar dengan kavaleri yang cepat dan senjata yang mematikan, menyerang kota-kota utama dan wilayah strategis. Goryeo merespon dengan strategi bertahan dan gerilya. Mereka menggunakan medan pegunungan yang sulit dilalui sebagai keuntungan, melakukan serangan mendadak dan menghindari pertempuran besar yang bisa menguras tenaga mereka. Taktik ini membuat Mongol frustrasi. Selain itu, Goryeo juga memindahkan ibu kota mereka dari Kaesong ke Pulau Gangwa yang lebih mudah dipertahankan dan sulit dijangkau Mongol. Pulau ini menjadi benteng penting yang membantu memperlambat laju invasi. Diplomasi juga menjadi senjata Goryeo. Mereka melakukan negosiasi dengan Mongol sambil terus melakukan perlawanan. Pada akhirnya, perjanjian damai dan pengakuan sebagai negara vasal dilakukan, tetapi Goryeo tetap mempertahankan sebagian besar otonominya. Strategi kombinasi militer dan diplomasi ini memungkinkan Goryeo bertahan dalam kondisi yang sangat sulit dan menjaga kelangsungan kerajaannya selama masa-masa gelap. Invasi Mongol membawa dampak besar bagi masyarakat dan pemerintahan Goryeo. Banyak kota yang hancur, populasi menurun akibat peperangan dan kelaparan, serta tekanan ekonomi yang berat dari kewajiban upeti kepada Mongol. Namun, meski berada di bawah pengaruh Mongol, Goryeo berhasil mempertahankan banyak aspek budaya dan institusinya. Mereka berhasil menyesuaikan diri dengan situasi politik baru tanpa kehilangan identitas nasional. Perkawinan antara bangsawan Goryeo dan keluarga Mongol juga terjadi, menciptakan hubungan politik yang kuat sekaligus menjembatani kedua budaya. Ini membantu menstabilkan hubungan dan mengurangi konflik terbuka.
Selain itu, pengaruh Mongol juga membawa perubahan dalam administrasi, militer, dan teknologi di Korea. Beberapa inovasi dan gaya budaya dari Mongolia masuk ke dalam masyarakat Goryeo. Meski begitu, semangat perlawanan dan kemandirian tetap hidup di kalangan rakyat Korea, menjadi fondasi bagi perjuangan selanjutnya di masa depan. Setelah puluhan tahun perang dan perlawanan, Goryeo dan Mongol akhirnya mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri konflik besar ini. Perjanjian ini menempatkan Goryeo sebagai negara vasal Mongol, tetapi dengan otonomi yang signifikan. Hubungan antara kedua kerajaan lebih banyak didasarkan pada diplomasi dan pengakuan simbolis daripada pendudukan militer langsung di Goryeo. Ini membuat Goryeo tetap relatif merdeka dalam mengelola urusan dalam negerinya. Meski nominalnya tunduk, Goryeo tetap mempertahankan struktur pemerintahan dan budaya mereka tanpa banyak campur tangan Mongol. Periode ini juga dikenal sebagai masa integrasi budaya antara Korea dan Mongolia. Kemenangan Mongol secara militer tidak sepenuhnya menghancurkan Goryeo, melainkan memaksa mereka beradaptasi dan menjalin hubungan yang pragmatis dengan kekaisaran besar tersebut. Kesepakatan damai ini membuka jalan bagi Goryeo untuk berkembang kembali dan mempertahankan warisan budaya serta identitas nasionalnya, meskipun dalam bayang-bayang Mongol. Perang melawan Mongol meninggalkan warisan yang kompleks bagi Korea. Meskipun akhirnya Goryeo menjadi negara vasal, mereka berhasil mempertahankan otonomi dan budaya yang kaya, yang menjadi landasan perkembangan Korea selanjutnya. Pengaruh Mongol membawa perubahan dalam seni, militer, dan administrasi yang turut membentuk perkembangan Korea di masa berikutnya. Hubungan antar bangsa ini membuka jalan bagi pertukaran budaya yang unik. Semangat perlawanan dan ketahanan selama perang menjadi bagian penting dari identitas nasional Korea. Kisah ini terus diceritakan sebagai simbol keberanian menghadapi kekuatan besar. Konflik ini juga menunjukkan bagaimana diplomasi dan adaptasi dapat menjadi kunci kelangsungan bangsa saat menghadapi tekanan luar yang kuat. Strategi ini mengajarkan nilai keteguhan dan kebijaksanaan. Perang Goryeo versus Mongol menjadi pelajaran berharga tentang ketahanan, kompromi, dan pentingnya menjaga identitas di tengah perubahan besar dunia. Perang Goryeo melawan Mongol adalah kisah perjuangan luar biasa dari bangsa kecil menghadapi kekaisaran besar. Konflik ini menguji ketahanan, kecerdikan, dan semangat juang rakyat Korea. Meski kalah secara militer dan menjadi negara vasal, Goryeo berhasil mempertahankan budaya, otonomi, dan identitas nasionalnya. Ini adalah bukti bahwa kekuatan tidak hanya ditentukan oleh senjata, tapi juga oleh tekad dan strategi. Sejarah ini mengingatkan kita pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan besar dan bagaimana perjuangan dapat membentuk masa depan bangsa. Pelajaran dari perang ini relevan hingga hari ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu berdiri teguh dan bijak dalam menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Menurut kamu, strategi apa yang paling efektif buat Goryeo supaya bisa bertahan dari Mongol? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang suka sejarah supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video berikutnya.